mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita awali kajian kita pada zuhur kali ini dengan membaca suratul Fatihah besar harapan. Suratul Fatihah yang dibaca menjadi asbab syifa, obat penawar dari setiap penyakit yang diderita, baik jasmani maupun rohani, sekaligus menjadi nilai pahala bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat melayani umat dan jamaah yang terus istiqomah untuk memakmurkan masjid ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Kata Rabi' itu artinya bersemai. Ini permulaan rasa cinta yang harus dituangkan di bulan ini. Banyak makna ketika penamaan bulan-bulan dalam kalender Hijriah. Ada yang disebut dengan Al-Muharram, ada yang disebut dengan Safar atau Sifar. Berangkat dari Sifar artinya kembali ke nol lagi, zero lagi. Maka sudah saatnya ketika memasuki Rabiul Awal apa yang harus kita tuai, yaitu segala kebaikan-kebaikan. Dan bahkan di bulan ini ada satu peristiwa penting yang biasa pada umumnya masyarakat kita selalu memperingati dengan istilah kata maulid atau maulud. Muncul pertanyaan dalam diri kita, yang benar maulid apa maulud? Maulud apa maulid, Pak? Apa maulu aja? Hah? Maulid boleh, maulud boleh. Kalau maulid bicara tentang kelahiran Nabi. Sepakat para ulama sekalipun ada yang berbeda pendapat, tapi jumhur para ulama bersepakat Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada hari Senin. Tahunnya dinisbatkan pada satu peristiwa yang mana pada saat itu seorang raja yang ingin membuat tandingan tempat ibadah yang ada di Yaman mengerahkan besar pasukan gajahnya untuk menghancurkan tempat ibadah yang ada di Mekah. Maka tahun itu disebut dengan Amun Fil. Kalau bicara tentang maulud, maka ini bicara tentang pribadinya Nabi Muhammad SAW. Sangat tidak cukup dalam waktu yang sangat singkat. Biasa para penceramah maulid itu nggak lepas dari 1 jam, maksimal 2 jam. Bicara pribadi Nabi Muhammad yang usianya hampir 63 tahun hidup, rasanya adalah sesuatu hal yang mustahil. Ini dibalik-balik nih, hal yang mustahil gitu ya Pak. Jadi sangat tidak mungkin kalau bicara tentang pribadinya beliau yang 63 tahun hidup disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Maka merujuk mengingat fenomena yang hadir pada masyarakat kita yang sekarang ini banyak yang mencoba untuk menjauhkan kita rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan landasan apa dijauhkan kita dari keturunan-keturunannya. Maka pantas izinkan saya pada siang hari ini menyampaikan satu riwayat hadis yang sahih. Bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, riwayat Imam Muslim, di mana Imam Muslim mengambil jalur periwayatan kepada Ayyash ibnul Walid. Ayyash ibnul Walid mengambil jalur periwayatan kepada Abdul A'la dan seterusnya kepada Qatadah ibnu Di'amah dan seterusnya kepada sahabat Nabi bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Atau dalam redaksi yang lain juga diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu.
Innal abda idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya seorang hamba siapapun itu, mau laki-laki ataupun perempuan, mau muslim maupun non muslim, idza wudi'a fi qabrihi, manakala dia sudah tertimbun di tanah, tertanam di kuburnya, tawalla anhu ashabuhu. Maksud dari hadis ini, kalau orang udah dikuburin, dimakamin, ketika dalam proses pemakaman tetangga ikut, masyarakat ikut, sahabat karib ikut, RT RW ikut, teman kerjaan juga ngikut. Tawalla anhu ashabuhu, selesai proses pemakaman, mereka saling ninggalin satu persatu. Tetangga yang tadinya begitu akrab ninggalin, RT yang tadinya surat menyurat diurusin juga ninggalin. Bahkan suami sekalipun yang wafat, istri pun juga ninggalin. Atau sebaliknya, istri yang wafat, suami ninggalin. Begitulah siklus kehidupan manusia. Ketika sudah tertimbun dan tertanam di kuburnya, siapapun yang ikut dalam proses pemakaman selesai, maka dia ninggalin. Innahu la yasma'u qur'ani alihim, sungguh jenazah yang sudah terbujur kaku, yang masuk ke liang lahat, tertutup papan, teruruk tanah. Ternyata dalam konteks hadis ini menyatakan tegas, la yasma'u. Lamnya bukan lam nafiyah, lamnya bukan lam nahiyah, lamnya juga bukan lam naksi. Tapi lamnya ini adalah taukid, mempertegas sungguh jenazah yang sudah tertimbun ini mendengarkan seok-seokan sendal orang yang mulai meninggalkan dia satu persatu. Jadi ketika jenazah kita udah ditimbun di lahat, diuruk tanah, ditutup papan, orang yang ikut dalam proses pemakaman tuh mulai ninggalin, kita denger Pak, seok-seokan sendal orang yang mulai ninggalin kita. Fulan mulai ninggalin, denger seok-seokan sendalnya. Istri mulai ninggalin, dengar seok-seokan sendalnya. Hadis ini bagaimana kita bisa pahami? Sementara bahwa jasad itu sudah terbujur kaku, ditutup papan, diuruk tanah, jangankan hitungan hari, hitungan jam saja sudah rusak. Kadang mengeluarkan darah di hidungnya, mengeluarkan darah di beberapa lubang baik telinga maupun mulutnya. Bagaimana mungkin bisa mendengarkan seok-seokan sendal orang yang meninggalin kita dalam proses pemakaman? Disinilah kita bisa pahami ternyata asal muasal kita bukan jasad yang terbujur kaku. Asal muasal kita bukan jasad yang lagi duduk di tempat indah ini. Melainkan hadis ini mengingatkan kembali kepada kita, itulah asal muasal kita yang masih melekat pada jasadnya masing-masing, yang dinamakan dengan ruh. Lalu jawaban ini ketemu, siapa lalu yang mendengarkan orang ataupun seok-seokan sendal orang yang sudah mulai meninggalkan dia? Bukan jasadnya, melainkan ruhnya. Apa sebab? Karena orang yang sudah diangkat ruhnya oleh Allah, diberi kesempatan dia untuk melihat sampai pada akhirnya. Barulah nanti diberi kesempatan apakah ruh ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab berjudul Ruh, karangan daripada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini merupakan murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini merupakan sanad keilmuannya kepada Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini murid daripada Imam Idris Asy-Syafi'i. Al-Imam Idris Asy-Syafi'i merupakan murid daripada Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik merupakan murid daripada Imam Nafi'. Imam Nafi' merupakan murid daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar merupakan murid dan sekaligus sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka apa yang disampaikan oleh beliau dalam kitab berjudul Ruh, tatkala orang itu sudah meninggalkan alam dunia, maka ruhnya terpisah dari jasadnya, belum tentu diterima oleh Allah sampai pada proses pemakamannya, sampai pada proses menyolatkannya. Makanya tatkala satu ketika Nabi mau menyolatkan jenazah, Nabi mempertegas, apakah ada orang yang menjamin terkait hutang piutangnya? Pada saat itu tidak ada yang menjawabnya, maka Nabi tinggalin jenazah itu. Dikejar oleh sahabat Abu Bakar, ditanya, kenapa tidak jadi menyolatkan ya Rasulullah? Sallu alaih, kalian aja yang menyolatkan. Abu Bakar begitu penasaran bertanya lagi, kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab secara tegas, selama orang tersebut belum ada yang menjamin terkait hutang piutangnya, maka saya tidak mau menyolatkannya. Pada saat itu kelapangan Abu Bakar Siddiq mengatakan, ana dhamin ya Rasulullah, saya yang akan menanggung, saya yang akan menjamin. Barulah di situ Nabi mau menyolatkannya. Sebelum beliau menyolatkan, maka beliau mempertegas dengan kalimat bahwa jenazah yang tidak ada penanggungnya terkait hutang piutangnya, maka ruhnya itu masih ditangguhkan oleh Allah. Tapi ketika dia sudah ada penanggungnya, maka ruhnya diizinkan untuk menemani sementara di jasadnya. Bukan berarti nyatu dengan jasadnya, tapi mendampingi jasadnya di kuburnya. Di sini baru kita pahami, ternyata yang dengar seok-seokan daripada sendal orang ninggalin kita satu persatu, ruhnya, bukan jasadnya. Lepas orang ninggalin semuanya, maka atahu malakani, datanglah dua malaikat yang dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, malaikat ini adalah malaikat munkar nakir. Namun kalau dalam beberapa pemahaman orang-orang Mu'tazilah, dia nggak yakin kalau malaikat itu namanya munkar nakir, karena nggak ada landasan Al-Qur'annya. Yang kita pahami 10 malaikat dari Jibril, Mikail, Israfil, Izrail sampai Malik Ridwan, sebagian itu ada landasan dari Al-Quran, sebagian juga ada landasan dalil dari hadis, sebagian besar juga landasan dari ijtihad para ulama-ulama kita. Sekalipun ada yang tidak yakin bernama malaikat munkar nakir, pastinya ada malaikat. Makanya ada orang Mu'tazilah yakin, iya didatengin dua malaikat, tapi malaikatnya bukan malaikat munkar nakir. Terlepas siapapun namanya, kita yakinkan bahwa ada dua malaikat yang hadir, datang menyambut ruh tersebut. Marhaban bin Nabiyyis Saleh. Apa kalimat yang diungkapkan oleh orang tersebut? Wahai fulan bin fulan, ma kunta taqulu an hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampean sudah masuk ke alam ini, kami ingin mempertegas kembali. Ini yang pertama kali dipertanyakan oleh dua malaikat. Kita tahu kisi-kisi pertanyaan itu kan sudah bocor semuanya, Pak. Tapi belum tentu di antara kita mampu untuk menjawabnya. Kadang ada yang mengatakan bahwa kisi-kisi pertama adalah berkenaan dengan sholat. Ada lagi yang mengatakan kisi-kisi pertama berkenaan dengan tauhid. Tapi ternyata kalau merujuk kepada hadis ini, apa pertanyaan yang diungkapkan oleh dua malaikat itu? Ma kunta taqulu an hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan, sampean ini kenal nggak sama nih orang? Ditampakkan wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang beriman, fa amal mu'min fayaqulu asyhadu alla ilaha illallah wa annahu Muhammadar Rasulullah. Bagi orang beriman, sekalipun dia tidak hidup di zaman Nabi Muhammad, kagak pernah melihat wajahnya Nabi Muhammad, kagak pernah ngobrol langsung dengan Nabi Muhammad, tapi cintanya kepada Nabi Muhammad begitu melekat, terus disebut-sebut namanya, ternyata dia mampu mengenal wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang beriman? Asyhadu, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan apa yang kau tampakkan itu adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Respon malaikat begitu bahagianya mengatakan kepada orang beriman,
Maka unzur maq'aduka finnar qad abdalakallahu maq'adan fil jannah. Tuhan, tempat Anda ini tadinya di neraka, seketika diganti oleh Allah di surga. Maq'aduka finnar, tempatnya awalnya di neraka, tapi asbab mengenal Nabi Muhammad SAW dipindahkan oleh Allah menjadi surga. Apa maksud dari hadis ini? Potensi Bapak Ibu bahwa tidak ada jaminan bagi kita. Bisa jadi tempat kita nar. Tapi karena asbab kita mengenal bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, ternyata abdala, diganti oleh Allah yang tadi nar menjadi jannah. Ini riwayat yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang kemudian akhirnya nggak cukup sampai di situ. Malaikat menginformasikan kepada orang ini bahwa sesungguhnya setiap sore engkau ini akan ditampakkan bagaimana nikmat-nikmatnya surga. Sampai di situ juga tidak. Ternyata dalam redaksi itu ditambahkan wa ayyu hatta sab'ina dzira'an. Dan bahkan engkau diperluas makamnya sampai 70 hasta. Kalau hitungan 70 hasta itu hitungan dari ujung kuku sampai sikut kita, Pak. Itu setiap sorenya. Makanya sering kita mendoakan para penghuni kubur itu, Allahumma ja'al qubrahu raudhatan mir riyadil jannah. Jadikan makamnya itu sebagai taman daripada taman-taman surga. Apa maksudnya? Ini jangan dipahami secara tekstual. Sehingga banyak yang mengobservasi bagaimana mungkin orang beriman kalau cinta kepada Nabi, mengenal Nabi, dalam pertanyaan itu katanya makamnya diperluas. Ya, kalau dipahami secara tekstual nggak bakalan ketemu, Pak. Makam kita secara fisik kayak gitu-gitu aja ukurannya. Nggak lebih luas daripada pemakaman Cina. Ya, kalau dipahami secara konteks, maka ibarat kalau kita punya ruangan seluas masjid ini, apa yang kita bisa lakukan? Enggak hanya duduk, enggak hanya rebahan, enggak hanya tidur, tapi apapun yang kita lakukan di tempat ini merasa nyaman. Itulah salah satu bukti dari doa, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan mir riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan sampai kuburnya itu bagaikan lubang-lubang neraka. Lubang-lubang neraka itu penuh dengan lilitan, sebagaimana dalam Quran surah Al-Balad yang kemudian diikat dengan kalimat fakku raqabah, bagaikan para budak-budak yang dililit di leher-lehernya. Nah, ini kiasan dalam beberapa para tafsir, para mufasir. Salah satu diantaranya adalah tafsir Al-Wasit, karya besar daripada Syed Tantawi, mantan rektor Azhar Cairo University. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir wal munafik. Nah, sementara kondisi orang-orang yang merasa terhalangi. Bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu indah. Menggunakan narasi kata kafir itu adalah seperti halnya buku yang dibungkus. Bagaimana mungkin kita bisa melihat dalam isi buku kalau masih terhalang? Ada covernya. Cover itu adalah nama lain daripada kafir. Sesuatu yang tertutup. Bagaimana mungkin kita bisa melihat bangunan yang di balik gedung ini karena terhalang ada tembok. Itulah yang dinamakan dengan kufur. Dan bahkan konteks kata kufur itu nggak hanya dilekatkan bagi mereka yang tidak menyembah kepada Allah saja. Tapi justru orang beriman, orang muslim, dia meninggalkan sholat dan dengan dalih bahwa sholat itu sudah tidak menjadi keyakinannya, bahkan berlarut-larut dia lakukan, dia tinggalkan, maka jatuh kepada dirinya sebagai kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang melakukan, yang meninggalkan sholat dengan dalih, bukan karena malas, tapi dia sudah yakin sholat itu bukan bagian dari agama, maka faqad kafar. Sekarang ada ajaran-ajaran yang mengajarkan kita seperti itu. Namanya sholat itu doa, jadi cukup dengan doa saja. Tidak ada gerakan rukuknya, nggak ada gerakan sujudnya. Ya, jadi kalau sudah sampai konteks seperti itu, maka faqad kafar. Dia sudah terhalang dengan ajaran-ajaran Islam, wajib hukumnya untuk mengikrarkan syahadat kembali.
Namun kalau ada di antara kita yang alasan hanya malas saja, yang perlu diperangi adalah kemalasannya. Ya, ini yang kadang barang tentu kita memahami narasi-narasi hadis itu perlu dengan akar kata bahasanya yang dicari, bukan secara teks yang sudah diterjemahkan. Maka bagaimana konteks orang kafir dan orang munafik ketika didatangi oleh dua malaikat tersebut? Ditanya, "Ma kunta taqulu an hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam?" Sampean kenal enggak dengan orang ini? Ditampakkan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Orang itu mengatakan, aqulu bima yaqulun nas. Saya mengatakan orang itu tergantung orang lain mengatakan. Apa maksudnya kata malaikat? Kalau orang lain mengatakan itu orang munafik, ya saya katakan munafik. Kalau orang lain mengatakan Muhammad kadzab, Muhammad pendusta, ya saya katakan Muhammad pendusta. Kalau orang lain mengatakan Muhammad sahir, penyihir, ya saya katakan penyihir. Inilah karakter orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahziun. Ya, nempel ke sana ngikut, nempel ke sini ngikut. Nah, itulah salah satu karakter orang munafik yang digambarkan dalam hadis ini. Bagaimana? Ya tergantung orang. Kalau ngomongnya Muhammad penyihir, ya saya katakan penyihir. Muhammad pendusta, ya pendusta. Begitu marahnya malaikat kemudian mengambillah salah satu alat pukul yang kalau kita sebut dengan al-matarik, jamak daripada mitrokoh. Mitrokoh itu diterjemahkan dalam versi Indonesia bentuknya palu. Bimatariko min hadid, yang terbuat dari besi, yang kemudian dipukullah ke orang tersebut. Mukulnya pun juga ma bainal wajhain. Ya, mukulnya itu tidak di bagian sebelah kanan, juga tidak bagian sebelah kiri. Justru sebaliknya, antara kanan, pipi kanan dan pipi kiri, berarti bagian depannya, Pak. Kita bisa bayangkan itu. Yang kemudian ketika dipukul, wa yusrahu, kemudian dia berteriak begitu keras. Jangankan dipukul, sama kayak kita pada umumnya. Teman datang, kondisi kita dalam keadaan istirahat duduk santai, tiba-tiba datang nyubit bagian badan kita. Apa yang keluar lewat lisan? Aduh, sakit. Inilah yang dikeluarkan lewat lisan orang tersebut. Teriak begitu keras sambil mengatakan sakitnya, yang kemudian pada saat itu hatta la yasma bainas tsaqalain, sampai jeritan-jeritan orang tersebut yang ada di alam kubur itu tidak bisa didengarkan oleh dua jenis makhluk Allah. Siapa yang tidak mampu mendengar? Yaitu dari golongan jin dan manusia. Makanya pada umumnya kita nggak pernah lewat pemakaman dengerin tuh orang yang lagi dikena azab. Atau sebaliknya dari golongan jin pun juga tidak pernah mendengarkan ada orang yang terkena azab yang mampu didengarkan oleh pendengaran mereka. Tapi ternyata Allah berikan kesempatan bagi salah satu di antara makhluknya, min jinsil hayawan, dari jenis hewan yang diberi kesempatan untuk mendengarkan siapa yang sedang diazab di alam kuburnya. Satu ketika riwayat Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi pernah menunggangi unta bersama beliau. Lewat pemakaman tiba-tiba untanya merasa berat untuk melangkah, berhenti sejenak. Hijab pendengaran Nabi langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Nabi baru mendengarkan ada orang yang sedang disiksa. Nabi kemudian mengambil pelepah kurma, ditancapkan di antara dua pemakaman tersebut dan berdoakan. Abdullah bin Mas'ud bertanya-tanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Barulah Nabi menjawab bahwa penghuni kubur ini sedang disiksa, maka salah satu di antara asbab untuk meringankannya adalah menaruh pelepah kurma. Ini kiasan, nggak harus di atas pemakaman ditaruh pohon korma, akan tapi justru cari tanaman-tanaman yang mampu bergerak. Karena riwayat-riwayat sahih mengatakan setiap gerakan tanaman itu bagian daripada zikir-zikirnya malaikat dan mampu meringankan daripada azab penghuni kubur tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma pada kenyataannya setiap kita mau ziarah kubur ada
tanaman-tanaman, justru bukan sebaliknya kita rapihkan, tapi justru malah dicabutin. Makanya standar pemakaman di provinsi, mohon maaf di Jakarta ini sudah standar berdasarkan ilmu hadis. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bisa pahami bahwa hadis riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu taala an memberikan pesan kepada kita. Mumpung ruh ini masih nempel dengan jasad kita. Mumpung ruh ini belum terpisah dari jasad kita. Mulai terus kita latih ruh ini agar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Melatihnya dengan cara apa? Dengan cara menyebut-nyebutnya, enggak cukup. Akan tetapi bagaimana Nabi berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kepada sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah sahabatku, yaitu khulafa'ur rasyidin wa sunnati al-mahdiyyin. Siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah sosok pemimpin yang nanti akan hadir di ketika akhir zaman. Bertanya-tanya sahabat siapa Imam Mahdi, maka beliau mempertegas Imam Mahdi merupakan keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak yakin bahwa keturunan Nabi Muhammad sampai saat ini terputus, maka dia sudah membatalkan surat Al-Kautsar. Sesungguhnya a'tainakal kautsar, kami berikan nikmat kepadamu wahai Muhammad, nikmat banyak. Ayat ini kita bisa pahami dari mana? Ayat ketiganya. Nikmat yang dimaksud apa? Inna syani'aka huwal abtar, yang mengatakan bahwa keturunanmu itu terputus wahai Muhammad, sungguh dialah yang terputus. Jadi kita bisa pahami bahwa ayat pertama dari surah Al-Kautsar, Allah karuniakan keturunan kepada Nabi Muhammad begitu banyak. Yang kedua, berdasarkan hadis Nabi yang tadi disampaikan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi, berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ir rasyidin, dan juga kepada Imam Mahdi yang insya Allah itu jalur keturunannya nyambung kepada Rasulullah. Jadi kalau sampai saat ini ada yang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, ternyata dilihat nasabnya agak nyambung ke Rasul, sudah mutlak itu Imam Mahdi palsu. Kalau ada yang mengaku-ngaku Imam Mahdi, nasabnya tidak paham dan tidak hafal sampai jalur ke atasnya, maka sudah dipastikan palsu. Inilah uniknya di masa sekarang. Sekarang justru sebaliknya, bagaimana kita ditanamkan rasa kebencian kepada keturunan-keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi hadis ini memberikan refleksi bagi kita. Momentum yang sangat tepat Rabiul Awal untuk menumbuhkan kembali rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti dengan bermodalkan cinta saja itu mampu diubah di mana tempat kita berada. Bukti rasa cinta kita kepada beliau saja mampu mengumpulkan kita anta ma'aman ahbabta. Kelak nanti kita dikumpulkan bersama siapa yang kita cintai. Mudah-mudahan cinta kita saling mengikat karena Allah Subhanahu wa taala, dan cinta kita ini pun juga landasannya adalah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum alfa istighfafin. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.